Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Fahru Rosi Ishak, 2. Winda Susilowati, 3. Fitri Fajriati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kaidah keempat yang kemudaratan dihilangkan. Apa itu mudarat? Mudarat secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-dzaror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-dzaror adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dziror adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Doror secara terminologi ada beberapa pengertian, diantaranya adalah Abu Bakar Al-Jassas mengatakan makna doror adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut Al-Dardiri, doror adalah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang amat sangat. Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, doror adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Menurut Al-Suyuti, doror adalah posisi seseorang pada sebuah batas. Kalas, ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa doror adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. Selanjutnya, dasar kaidah keempat. Yang pertama ada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'saru fil ardi mufsidin, yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Yang kedua ada Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Winda. Yang selanjutnya yaitu ada dasar kaidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ahmad bin Hanbai dari Ibnu Abbas, yang artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Para ulama menganggap hadis di atas sebagai Jawami al-Kalim. Kemudian hadis tersebut dijadikan sebagai kaidah fiqhiyah asyasiyah. Cabang-cabang kaidah keempat. Kemudaratan dapat menghilangkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Misalnya, orang yang dilanda kelaparan diperkenankan makan binatang yang diharamkan karena ketidakadaan makanan yang halal. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang lain. Oleh karena itu, orang yang dalam keadaan terpaksa menghajatkan sekali kepada makanan, maka tidak boleh makan makanan milik orang lain yang ia juga sangat menghajatkannya. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah
dar'ul mafasidu muqaddamu ala jalbil masalihu, yang artinya menolak kerusakan atau mafsadat lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnah, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu menjadi dilarang. Selanjutnya, menolak kerusakan mafsadat lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila berjual beli hukumnya sunnah, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli tersebut menjadi dilarang. Kemudian, idza ta'arada mafsadatani ru'ayya a'dhamahuma dhararan birtikabi akhaffihima, yang artinya apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudaratan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Oleh karena itu, melaksanakan hukuman qisas adalah tindakan yang merusak hak asasi manusia. Akan tetapi, kalau tindakan semacam itu tidak dilakukan oleh penguasa, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka akan lebih banyak. Oleh karena itu, agama mengadakan hukuman qisas. Kemudian, idza ta'arudul maslahatu wal mafsadatu ru'aya arhajuhuma, yang artinya apabila terjadi perlawanan antara kemaslahatan dan kemudaratan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Oleh karena itu, berbohong adalah sifat yang tercela, lagi dosa dan diharamkan. Akan tetapi, kalau berbohong itu dilakukan dengan niat untuk mendamaikan suatu pertengkaran di antara seseorang kawannya atau antara suami istri, maka berbohong itu diperbolehkan. Kemudian yang terakhir yaitu wama ubihu bid-darurati yuqaddaru biqadariha, yang artinya sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal. Melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya. Oleh karena itu, jika kemudaratan atau keadaan yang memaksa tersebut sudah hilang, maka hukum kebolehan berdasarkan kemudaratan menjadi hilang juga. Artinya, perbuatan boleh kembali ke asal semula, yaitu terlarang, apa saja kebolehan karena ada alasan yang kuat atau uzur, maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan.